Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Puji Astuti, peserta dari pelatihan Syamolek Pelda Game 2 kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan cara menampilkan khusus pada GDevelop. Pertama adalah kita akan membuka GDevelop dengan klik dua kali atau tekan tombol kanan, kemudian muncul open seperti ini. Selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Ini adalah proses membuka aplikasi GDevelop. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini adalah project manager. Di sini tempat file project game yang telah kita buat. Ini untuk menampilkan skin dan event, dan ini untuk menampilkan tools yang disediakan oleh GDevelop. Kemudian pada file ada new ini ada pilihan new ini adalah bagaimana kita akan membuka project baru game. Di sini akan kita pilih ini. Kemudian untuk membuka project baru, kita membuka project yang telah kita buat, kita bisa menggunakan open. Kemudian open and accessible ini adalah untuk membuka contoh-contoh game yang disediakan oleh GDevelop. Kemudian recently open ini adalah membuka project-project yang telah kita buat pada GDevelop. Kemudian save ini adalah untuk menyimpan file saja. Save as untuk menyimpan file, mengubah file menjadi folder. Kemudian save all menyimpan semua project yang telah kita buat. Kemudian export to web ini untuk mengekspor file project kita ke web. Ini compile to native executable ini adalah mengekspor file game project game kita ke dalam dalam bentuk X atau desktop. Ini close the current project untuk menghentikan project yang telah kita jalankan. Kemudian option ini adalah pilihan pengaturan pada GDevelop pada project yang kita buat. Kemudian ini hal bantuan yang disediakan oleh pengembang GDevelop. Kemudian ini quiet. Selanjutnya ini ada project new project, sama ini open untuk open yang kita buat. Ini save menyimpan saja, menyimpan semuanya. Close menutup project kita. Image ini adalah mengupload gambar-gambar yang akan kita kembangkan pada game. Ini add skin menambahkan skin untuk membuat tampilan-tampilan level 1, level 2 atau skin 1, skin 2. Kemudian ini an external event untuk menambahkan skin-skin di luar skin. Kemudian add external layout ini menambahkan layout. Ini extension and platform ini menambahkan ekstensi pada platform untuk menambahkan ekstensi. Kemudian ini project untuk menampilkan properties jika belum muncul pada layar. Kemudian ini start page untuk kembali mengarahkan kepada menu halaman utama. Ini C++ tools ini adalah tools untuk membuat kompilasi game. Converter mengconvert audio MP3 menjadi file OGG dan atau WAV. Image converter untuk mengonvert gambar-gambar dalam bentuk GIF, karakter PRG atau objek spriter menjadi PNG. Ini bantuan. Selanjutnya ini add image. Add image ini adalah menambahkan gambar-gambar atau objek dari laptop atau komputer kita. Ini add from the library. Kemudian di sini ada add virtual. Ini ada folder untuk menyimpan sekaligus virtual yang akan digunakan sebagai penyimpanan project yang kita buat, project game yang telah kita buat. Kemudian delete ini untuk menghapus gambar-gambar yang telah kita masukkan. Kemudian ini remove useless resource, ini untuk menghilangkan resource gambar yang tidak berguna, resource yang tidak berguna. Ini move up ini untuk memindahkan gambar ke posisi atas. Move down
untuk memindahkan gambar ke posisi bawah. Kemudian refresh ini memuat tampilan ulang. Ini preview untuk menampilkan gambar yang telah kita masukkan pada skin pada image bank. Kemudian ini properties, informasi tentang gambar-gambar. Ini bantuan. Selanjutnya stop preview untuk menghentikan uji coba pada game. Preview untuk menjalankan uji coba game yang kita buat. Object editor untuk mengedit objek pada game yang kita kembangkan. Layer editor untuk mengedit layer. Instant untuk menampilkan daftar daftar dan posisinya pada skin. Undo untuk mengembalikan yang setelah terhapus. Redo untuk menampilkan skin yang telah di-undo. Grid ini untuk menampilkan skin dalam berbasis pixel. Edit the grid ini adalah untuk mengatur ukuran skin, untuk mengatur grid. Mask ini adalah batasan yang dapat dilihat oleh kamera. Return to the initial position, ini kembali ke layar awal. Kemudian initial zoom ini untuk memperbesar dan memperkecil layar. Kemudian ini bantuan. Dan di sini ada event, menu event. Di sini ada beberapa tools, yaitu add event. Di sini untuk menambahkan event atau kondisi dan action. Di sini add a sub event untuk menambahkan sub event. Ini add comment untuk menambahkan komentar atau keterangan pada event. Ini add untuk menambahkan pengarahan atau JavaScript. Kemudian ini insert from the event store untuk menambahkan event-event di luar event. Ini delete selection untuk menghapus event yang telah kita buat. Ini undo untuk mengembalikan event yang kita telah hapus, yang terhapus. Redo untuk mengembalikan event yang telah di-undo. Copy untuk mengcopy atau menduplikat event pada event baru. Ini cut untuk memindahkan event pada event baru. Paste untuk menempelkan event pada event baru. Search and replace untuk mencari dan menggantikan event pada event baru. Fold all menyembunyikan event-event semua sub event. Kemudian unfold untuk menampilkan semua sub event yang telah disembunyikan. Display performance adalah waktu yang diambil oleh event-event untuk selama proses review. Karena platform adalah platform untuk mengedit platform. Kemudian hub ini bantuan. Selanjutnya demikianlah untuk penggunaan tools pada GDevelop. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan storyboard, alur cerita dan sebagainya pada presentasi dalam bentuk PowerPoint. Storyboard, judulnya pengelompokan tumbuhan oleh Pujiastuti. Tujuan pembuat game adalah untuk mengidentifikasi kelompok tumbuhan dikotil dan monokotil untuk siswa SD, terutama kelas 3 SD. Model game ini adalah dalam bentuk menjodohkan gambar bagian tumbuhan dengan tulisan namanya masing-masing dengan cara drag and drop. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah apabila mencapai skor tertinggi, yaitu skor 140. Game ini dirancang dalam bentuk menjodohkan gambar tumbuhan dengan cara drag and drop. Karena pembuatannya tidak terlalu sulit, dapat dengan mudah dimainkan oleh anak-anak. Nah, di sini flowchart home ini dalam bentuk lonjong karena ini adalah proses dimulai. Kemudian ini berbentuk kotak level 1 karena proses, level 2 proses juga, main lagi adalah berakhir atau kembali ke home. Selanjutnya alur ceritanya adalah suatu hari di dalam kelas. Pada hari pertama masuk sekolah tentunya terdapat pemilihan ketua kelas. Guru menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi ketua kelas. Ternyata diketahui ada 3 orang yang memenuhi syarat-syarat yang diajukan guru. Untuk menampilkan siapa yang berhak menjadi ketua kelas, sang guru memberi tantangan permainan yang harus diselesaikan oleh ketiga calon ketua kelas tersebut. Permainannya adalah mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan monokotil dan dikotil yang dapat menyelesaikan permainan dengan skor tertinggi dengan cepat.
dialah pemenang dan ia berhak menjadi ketua kelas. Dan apabila peserta calon ketua kelas tidak bisa menyelesaikan permainan ini, maka ia gagal menjadi ketua kelas. Latar kebun adalah kelas kebun, alur cerita kelas kebun 1, kebun 2. Lanjut, ini di kebun 1 mengidentifikasi ciri bunga, dikotil dan monokotil. Di kebun 2 mengidentifikasi nama daun sesuai nama daun tumbuhan dan dikotil dan monokotil. Setelah di kebun, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan pada level 1 yaitu apabila mencapai nilai 40 dan level kedua mencapai 140. Materinya pengelompokan tumbuhan monokotil dan dikotil, bagian tumbuhan di monokotil dan dikotil. Metode konvensional, guru menjelaskan pengelompokan tumbuhan, menjelaskan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil, memberi contoh gambar bagian-bagian tumbuhan monokotil dan dikotil. Selanjutnya, metode baru, misinya adalah mengidentifikasi ciri-ciri bunga dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Siapa yang berhak, calon ketua kelas yang akan terpilih menjadi ketua kelas apabila mampu menyelesaikan tantangan sampai di kebun 2, dialah pemenang dan dia berhak menjadi ketua kelas. Dan apabila peserta calon ketua kelas tidak bisa menyelesaikan permainan, maka ia gagal menjadi ketua kelas. Aset game yang digunakan adalah gambar bunga, gambar daun, tombol play, audio. Kemudian tampilan game home adalah gambar latar, kemudian tombol play. Selanjutnya level 1 gambar, ada nilai di sini, kemudian nama kelompok bunga, ini gambar objek bunga, ini objek daun, ini objek tulisan nama daun yang sesuai. Ini nilai skor pada level 2. Ini setelah menyelesaikan pada level 2 dan mencapai skor 140 akan muncul win text, selamat Anda berhasil, dan akan muncul tombol main lagi. Apabila diklik maka akan kembali com, dan apabila diklik tombol play akan memainkan lagi. Cara memainkan level 1, game level 1, tekan tombol play, drag tekan objek gambar menggunakan kursor, drop atau letakkan objek gambar bunga pada jenis kelompok tanaman. Jika mampu menyelesaikan permainan menghasilkan nilai 40, maka berhak lanjut ke level 2. Jika berhasil menyelesaikan tantangan ke 2 level, maka muncul informasi selamat Anda berhasil. Demikian video tutorial saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada waktu, saya coba buka bagaimana cara memainkan setelah membuka aplikasi game pada GDevelop yang saya telah buat. Ini start problem, project, home, skin, supaya masuk preview, kemudian kita preview. Nah, seperti ini, tekan tombol play, kemudian